Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVDKA di Ultimate Game and Info. Baiklah, untuk video kali ini langsung aja kita akan membahas mengenai updatean Ultimate yang baru saja mengeluarkan info tentang Ultimate Regulus yang kali ini menceritakan tentang awal kisahnya Ultimate Regulus sebelum ditangkap oleh pada Absolution. Dan untuk video kali ini sebelumnya, bagi teman-teman yang belum nonton videonya saat ini, silahkan kalian tonton terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman semuanya yang sudah menonton video yang satu ini, maka langsung kita akan membahas mengenai trailer yang baru saja keluar di channel Ultimate Official. Sekaligus gua akan mengoreksi kembali dari pembahasan sebelumnya ke pembahasan ini. Jadi langsung aja kita dimulai dari memperkenalkan kata yang akan muncul di spin-off Ultimate Regulus. Jadi yang pertama, mengenai kata utama ada si Regulus sendiri. Dan di sini teman-teman semuanya lihat mengenai awal wujudnya si Ultimate Regulus, yang dimana dia belum memiliki tato naga dan juga harimau. Di sini disebut Ultimate Regulus Early Style. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa si Regulus ini berasal dari planet D60, jadi mana planet tersebut telah dihancurkan oleh para pasukan alien magma yang persis banget dengan kejadian The Leo Brothers. Dan hampir mendekati kematian, si Regulus pun diselamatkan oleh Master Alud yang membawanya ke Cosmo Beast Type untuk melatih si Regulus. Nah, ini mengenai awal konsepsi Ultimate Regulus di saat dia belum memiliki kekuatan Cosmo Beast Type. Lalu lanjut ke kata selanjutnya mengenai kata yang belum ditampilkan di Ultra Galaxy Fight ya, mengenai kekuatan harimau dan juga naga. Di sini ditujukan mengenai kedua master yang telah melatih dan memberikan kekuatan Cosmo Beast ke Ultimate Regulus. Yang pertama adalah si Horus. Nah, ini merupakan salah satu master Cosmo Beast yang memiliki kekuatan harimau putih dengan elemen petir. Dan dengan master yang saat ini melatih si Regulus untuk menjadi lebih kuat dengan menggunakan teknik Cosmo Beast harimau putih. Dan di pembahasan sebelumnya kita mengetahui bahwa berkaitan dengan 4 hewan mitologi Jepang, yang dimana pas itu gue menunjukkan gambar si Spica ya, tetapi si Spica ini berbeda konsep dari hewan mitologi tersebut, yang dimana mengenai hewan harimau putih yang dimaksud adalah kata yang satu ini, yaitu si Horus. Dengan memiliki kekuatan harimau putih yang berelemen petir, di sini dia mengajarkan si Regulus untuk melatih teknik Cosmo Beast harimau putih yang berelemen elemen petir. Dan mungkin di sini di awal ceritanya atau di spin-off Ultimate Regulus akan diceritakan mengenai bagaimana si Regulus mendapatkan kekuatan dari si Master Horus. Dan satu lagi mengenai kekuatan yang didapatkan oleh Regulus, yaitu Master Tumban, yang merupakan master yang bermotif naga atau naga merah yang berelemen api. Sama dengan si Horus ya, si Tumban mengajarkan si Regulus untuk menjadi Cosmo Beast yang kuat atau ahli bela diri dalam motif Cosmo Beast. Dan dengan melatih si Regulus pun, si Master Tumban pun memberikan kekuatan dari dirinya ke Regulus untuk menjadi jati dirinya si Regulus. Dan di sini dia merupakan pejuang berjiwa bebas yang
tidak suka menyesuaikan diri dengan aturan dan konvensi. Dan mungkin ini menunjukkan mengenai karakteristik Tumban yang merupakan Master Master Red Dragon atau Master Naga Merah yang berelemen api. Dan mungkin sama dengan si Poros, yang dimana si Master Tumban bakal menyalurkan kekuatan Cosmobistanya kepada si Regulus agar menjadi jati dirinya si Regulus yang kita kenal saat ini. Lanjut mengenai Master lainnya, yaitu Albio, yang merupakan Master yang bermotif burung dengan elemen angin. Dia bisa bergerak lebih cepat di udara dan bisa membelah lawannya dengan kekuatan elemen anginnya. Di sini di Ultra Galaxy Fight sudah menunjukkan mengenai karakter yang satu ini ya, hanya saja dalam motif flashback dan juga kristal yang memiliki kekuatan si Albeo. Dan di pembahasan sebelumnya ini persis dengan si Suzaku ya, yang dimana sama-sama bermotif burung di sini. Lanjut mengenai master lainnya, yaitu si Parrot, yang merupakan master yang bermotif ular dengan elemen air. Dan di pembahasan sebelumnya juga kita juga sempat membahas mengenai karakter yang satu ini. Hanya saja pada pembahasan tentang 4 motif legenda penjaga Jepang. Di sini mengenai si Genmu ya, yang merupakan kura-kura yang dimaksud itu merupakan salah satu dari makhluk mitologi yang menjaga Jepang atau secara mitos ya. Hanya saja di sini diceritakan mengenai kata yang satu ini bermotif ular. Namun meski begitu, mengenai kata bermotif ular ini tetap berkaitan dengan makhluk mitologi Jepang di pembahasan sebelumnya, karena mengenai pembahasan tentang si Genbu, selain kura-kura, ada ular di bagian gambar tersebut yang menjadikan salah satu bagian legenda hewan mitologi antara kura-kura dan juga ular. Jadi konsepnya termasuk juga ya, karena ini benar-benar berkaitan dari pembahasan sebelumnya. Lalu mengenai kata terdekat si Regulus adalah si Spica. Nah, ini pembahasan sebelumnya agak sedikit kesilapan, jadi gue bakal mengoreksi ya. Jadi mengenai kata yang satu ini merupakan female Cosmobist style, yaitu atau seorang gadis yang memiliki Cosmobist style juga. Hanya saja dia ini merupakan makhluk Cosmobist style yang bermotif panther, dan dia memiliki elemen force atau ya force gitu. Tapi kalau di arti lain, kalau force itu sama-sama api ya, itu yang merupakan gabungan elemen antara air dengan api. Tetapi itu kalau sebutan force fire. Tapi gak tahu ini force itu apa yang dimaksud. Nanti gua coba mendapatkan beberapa info tentang elemen force yang dimiliki oleh si Spica. Dan yang terakhir mengenai master yang paling terkuat di antara master lainnya dalam Cosmobista, yaitu si Master Alud. Nah, kata yang satu ini merupakan kata Cosmobista yang terkuat. Hanya saja dengan kata yang terkuat yaitu Master Alud masih belum dijelaskan mengenai elemen apa yang dimiliki oleh Master Alud. Hanya saja di sini menjelaskan tentang mengenai finisher terkuatnya ya, yaitu tentang finisher Buffalo Fist atau kekuatan yang bermotif kerbau. Dan di sini mungkin akan diceritakan, gak tahu apakah bakalan diceritakan tentang kematiannya si Alud
sebelum si Diavolo itu mengambil kekuatan sepenuhnya dari Master Alert yang satu ini, yang menjadikan si Diavolo itu merupakan karakter yang kita kenal saat ini dengan tato Cosmo Beastar di bagian dadanya. Dan di sini beliaulah yang telah menyelamatkan hidupnya si Regulus dari kejadian kehancuran planet D20, lalu membantu dia untuk menjadi lebih kuat dengan kebaikan si Master Alert. Oke, jadi demikian untuk pembahasan karakter. Langsung aja di sini kita akan langsung membahas mengenai trailer yang semalam keluar ya, yang benar-benar hangat banget. Jadi langsung aja nih. Selain menceritakan tentang flashbacknya Ultra Galaxy Fight Season 3, disinilah akan menceritakan tentang awal kisah si Regulus sebelum ditangkap oleh The Absolutian Army. Oke, jadi di sini diceritakan ya mengenai dimana si Regulus itu melatih dirinya menjadi Cosmo Beastar dengan awal wujudnya di sini ya, dengan tidak ada tato, naga, dan juga harimau di kedua lengannya. Dan di sini tempat planet yang Regulus itu berada benar-benar indah banget ya. Selain itu juga banyak master yang mengajari si Regulus di sini. Tuh, di sini ya, dimana si Regulus bertemu dengan master utamanya antara Poros dan juga Tuba ya. Di sini pertama si Tuba yang bakalan melatih si Regulus, dan mungkin disinilah si Regulus itu melatih dirinya untuk menjadi petarung Cosmo Beastar yang terbaik. Lalu di scan lainnya di sini mungkin menceritakan tentang kenakalan si Regulus kah, atau mengenai seperti cerita tentang kampung lainnya yang kita ketahui. Gak tahu, gue gak bisa menjelaskan tentang cerita kampung lainnya. Mungkin teman-teman semuanya tahu, coba kalian komen di bawah aja. Mungkin di sini pertama kalinya si Regulus bertemu dengan Spica yang memiliki elemen Frost. Gak tahu apa yang dimaksud. Lalu mengenai kemunculan si Gue Basar, mungkin ini gak tahu ini bagian dari latihan atau tidak. Ya pasti ini melatih si Regulus untuk menjadi petarung Cosmo Beastar dalam versi Ultra. Lalu kemudian banyak beragam scan yang dimana si Regulus itu melatih diri ya untuk menjadi Cosmo Beastar. Lalu mengenai kemunculan master yang lainnya yang bakalan terlibat di spin-off Ultraman Regulus, terutama untuk si Master Alert sebelum kematian beliau. Karena di sini si Regulus ini ingin memenuhi janji sebagai balas budinya kepada si Master Alert yang sudah menolong hidupnya dari keputusasaan. Jadi dengan itulah si Regulus bergabung untuk menjadi petarung Cosmo Beastar seperti yang lainnya. Dan mungkin itulah pembahasan singkat untuk trailer, tapi semoga dengan pembahasan singkat tentang trailer singkat Ultraman Regulus ini bisa membantu kepada teman-teman semuanya untuk lebih mengerti dengan detailnya. Namun dengan trailer ini juga masih belum dikonfirmasi kapan, tetapi bakalan tayang secara langsung di Subraya Imagination dan juga Ultraman Connection. Namun tanggal rilisnya masih belum ditentukan kapan. Jadi kita hanya bisa menantikan tentang spin-off Ultraman Regulus ini tayang secara serentak. Ya pasti kita nantikan saja. Sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga seperti biasanya like, comment, dan share ini. Dan untuk menonton video jangan lupa subscribe di channel Jeff.com dan Jeff. Dan bagi yang ada kesalahan dan kekurangan apa yang gue mungkin pada teman-teman seperti itu putus
mau dimakan seselesainya. Nah, gua bukan mau ketemu dan yang itu hanya satu kita. Oh, saudara. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di next video.